Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ibadah sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Asqalus sholati alal munafiqin al-isya'u wal fajru. Ibadah sholat paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Karenanya mari menghindari seperti orang-orang munafik yang berat melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Meskipun berat misalnya, mari kita paksakan diri melakukannya agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa besar karena meninggalkan sholat subuh. Karena di dalam sholat isya dan sholat subuh ada rahasia keutamaan luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan seperti ini, menggambarkan dahsyatnya sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang munafik yang berat menunaikan sholat isya dan sholat subuh tersebut, andai mereka tahu betapa dahsyatnya sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan berjuang mendatanginya, melaksanakannya meskipun sambil merangkak. Nah, salah satu kedahsyatan sholat subuh adalah kita akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh jika sanggup melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, "Tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu." Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sangat sempurna. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah memotivasi kita bahwa kita akan mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna jika sanggup melakukan 3 hal ini. Pertama, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk di tempat sholat berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Ketiga, setelah terbit matahari dan menunggu beberapa menit, bangun berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jika ini kita lakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kita akan mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Jadi urutannya, laksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu duduk berzikir hingga terbit matahari. Kita baca semua bacaan zikir setelah sholat subuh. Jika semua bacaan zikir setelah sholat subuh selesai kita baca, namun matahari belum terbit,
kita tambahkan lagi dengan bacaan sholawat atau bacaan Al-Quran sampai matahari benar-benar telah terbit. Atau kita baca istighfar pembuka rezeki berikut ini sebanyak-banyaknya sehingga terbit matahari. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Kita baca istighfar ini sebanyak-banyaknya hingga matahari terbit. Nah, jika matahari sudah terbit dan sudah mulai naik, kita bangun berdiri melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Menurut para ulama, sholat sunnah 2 rakaat yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah sholat duha. Pendapat yang lain menyebutkan bukan sholat duha, tetapi sholat sunnah isyraq, yakni sholat sunnah karena matahari sudah terbit. Nah, serangkaian amalan ini jika kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Di samping itu, sholat subuh berjamaah juga akan menjamin kita masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan hal ini dalam sebuah hadis sebagai berikut: Man shallal bardaini fil jamaah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa saja yang sholat bardain secara berjamaah, yakni menunaikan sholat subuh berjamaah dan sholat asar juga dengan berjamaah, maka kelak dia masuk surga tanpa hisab. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Demikianlah dahsyatnya keutamaan, keagungan, keistimewaan sholat subuh, khususnya yang dilaksanakan secara berjamaah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.